Jumpa lagi di Ribut TV. Jam tangan kalian bisa gini nggak? Bisa foto-foto langsung pakai jam kalian nggak? Atau foto selfie langsung dari jam seperti ini? Bisa nggak? Terus bisa video call langsung dari jam kalian nggak? Nah, pakai jam ini bisa. Ya, ini adalah AIMO Z7. Jam ini bisa pakai SIM card, GPS ada, WiFi juga ada. Jam ini bahkan tahan air, bisa diajak berenang sambil foto-foto. Tapi kan AIMO tuh jam tangan buat anak, Bang. Iya, kami tahu. Tapi apa salahnya kita mempelajari produk unik yang satu ini? Bukannya nggak mungkin ya kalau kalian tahu kemampuannya secara detail, kalian jadi pengen beli jam yang satu nih. Kenapa? Nah, untuk menjawabnya, simak review kita kali ini. Oke, AIMO ini adalah brand jam tangan anak yang dikatakan nomor 1 di dunia. Dan kali ini kita kedatangan salah satu produk mereka, yaitu AIMO Z7 yang diperkenalkan sebagai sebuah watch phone. Tapi watch phone itu apa? Bedanya dengan smartwatch apa? Simpelnya ya sebenarnya ini bisa dibilang smartwatch juga sih ya. Smartwatch yang bisa dipakai komunikasi langsung tanpa perlu bergantung pada smartphone. Bukan berarti ini tidak bisa dihubungkan ke smartphone ya. Jam ini bisa dihubungkan ke smartphone orang tua anak yang memakainya. Jam tangan ini bisa menggunakan SIM card dalamnya yang membuat jam tangan ini bisa berfungsi layaknya sebuah handphone. Jadi watch dan handphone alias watch phone. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Mulai dari isi paket penjualannya terlebih dahulu. Tentunya di sini ada unit AIMO Z7. Lalu ada charging cable berbentuk mini pogo dengan konektor USB Type A di sini di ujungnya ya. Lalu ada alat untuk membuka SIM tray serta ada paket dokumen. Nah, untuk desainnya, jam tangan ini tampilannya agak bulky, rugged, dan sporty ya. Bodi berbentuk persegi panjang seperti ini. AIMO menyebutkan bahwa bodi jam ini menggunakan campuran polikarbonat dan glass fiber. Bodi jam tangan ini terasa solid saat dipegang. Jadi soal build quality, AIMO tuh nggak main-main di sini. Strap bawaannya dipakai material silikon ya. Sementara untuk opsi warna itu ada 3. Ada merah muda, biru muda, serta ada juga edisi spesial bertemakan Spider-Man. Nah, jam tangan ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IPX8 yang diklaim membuat jam ini bisa dibawa berenang hingga kedalaman 20 meter. IPX8 ini berarti jam tangan bisa bertahan dalam air hingga 30 menit ya. Kalau mau dibawa berenang bisa sih, tapi jangan terendam lebih dari 30 menit. Jadi kalau mau berenang lebih dari 30 menit sebaiknya lepas dulu sekali-sekali ya jamnya, lalu lanjut lagi berenang. Dimensinya 57,9 x 41,5 x 15,2 mm dengan bobot di kisaran 63 gram. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sisi-sisinya. Di kanan terdapat speaker serta tombol power yang juga berfungsi sebagai tombol lock screen. Di atas terdapat sebuah mekanisme untuk mengakses kamera belakang. Di sisi kiri ada lubang mikrofon serta konektor pogo pin untuk charging. Lalu untuk sisi bawah ini kosong ya, cuma ada engsel doang di sini ya. Nah, beralih ke sisi belakangnya. Di sini ada sensor-sensor untuk kebugaran. Lalu ada SIM tray untuk nano SIM serta ada sebuah kamera belakang. Ini adalah kamera 5 megapiksel bukannya f2.8 dan sudah autofocus yang satu ini. Lanjut ke sisi depan. Ini adalah layar customized AMOLED 1,3 inci dengan resolusi 240 x 240 piksel. Di atas layar ini ada sebuah kamera selfie. Ini adalah kamera 2 megapiksel f2.8 fix focus ya. Nah, untuk hasil-hasil foto dan videonya kita lihat nanti ya. Ada kok hasil pengujiannya ya. Nah, untuk spesifikasi internalnya, OS-nya pakai Kermi OS Lite. RAM-nya 128 MB dengan storage 4 GB. Untuk baterai 740 mAh. Ini ukuran yang besar sekali ya sebenarnya. Jarang ada smartwatch yang punya baterai di atas 500 mAh loh. Untuk konektivitas tentunya dia punya LTE atau 4G, WiFi 2,4 GHz, dia ada Bluetooth, dia juga punya built-in GNSS, jadi udah support GPS, Galileo, GLONASS, Peito, dan ada QZSS juga. Oke, pertama-tama perhatikan bahwa jam ini dirancang untuk dipakai anak, tapi disupervisi oleh orang tua. Nah, sebelum jam ini bisa dipakai oleh anak, tentunya orang tua harus melakukan setup terlebih dahulu. Jangan langsung dikasih begitu aja. Pertama, pada HP orang tua, download aplikasi AIMO Watch Phone. Ini tersedia di Play Store dan Apple App Store kok. Ya, disupport oleh dua-duanya ya. Di sini kita akan diminta login ke aplikasi. Ini bisa pakai nomor telepon, ID Facebook, atau Google juga bisa. Nah, kalau daftar dengan Facebook atau Google, kita akan tetap diminta mendaftarkan nomor telepon. Kenapa? Karena ini akan digunakan sebagai nomor pemilik jam. Nomor ini akan otomatis disimpan jadi kontak dalam jam. Jadi anak dengan mudah bisa menghubungi nomor ini yang seharusnya ini adalah nomor orang tuanya.
Selain itu, kalau misalnya jam sampai berpindah tangan ke orang lain ya, entah gimana caranya ya, jam ini tidak akan bisa di-pairingkan ke smartphone lain tanpa persetujuan si orang tua atau pemilik nomor yang tadi itu ya. Jadi aman banget, dicolong pun nggak ngefek harusnya ya, cuma bisa buat dipakai-pakai doang, dipamer-pamer doang. Oke, setelah berhasil masuk ke aplikasi, kita bisa pairing jam ini ke smartphone. Pertama, hidupkan jam dan ikuti instruksi yang ada di situ ya. Lalu dari jam buka menu utama, lalu pilih bind code. Kode QR akan muncul dan ini harus kita scan dari aplikasi. Proses pairing lalu akan otomatis dijalankan. Nah, agar jam ini bisa berfungsi dengan baik sebagai sarana parental control dari orang tua untuk anaknya, kita harus pasang SIM card dengan paket internet yang aktif ke dalam jam ini. Jadi, kapanpun dimanapun jam ini akan terhubung ke internet dan gampang dipantau oleh orang tuanya. Nah, setelah itu, jam ini sudah akan bisa langsung dipakai oleh anak kita. Sekarang kita lihat aplikasi AIMO-nya ya. Karena fungsi utama dari AIMO Z7 ini adalah untuk parental control sebetulnya ya. Kita akan bahas dulu fungsi yang didapatkan oleh orang tua, tentunya lewat aplikasi AIMO. Di sini ada 5 tab ya dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah chat. Ini untuk berkomunikasi dengan pengguna jam melalui Messenger. Di sini kita bisa menggunakan bentuk teks, pesan suara, foto, dan video. Stiker juga bisa di sini ya. Lalu ada locate. Tab ini akan menampilkan lokasi real time dari jam yang terhubung. Jadi kita tahu tuh lokasi anak kita di mana ya. Lalu ada historical track. Ini menampilkan lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi pengguna jam dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu ada juga shortcut ke menu fitness dan health di dalam tab yang satu ini. Nah, untuk fungsi keduanya nanti kita akan bahas ya, tapi kita lanjut dulu ke tab yang lain. Di sini ada tab call yang tentunya bisa digunakan untuk menghubungi anak yang menggunakan jam. Lalu ada notification yang berisi notifikasi terkait apa yang tengah terjadi di jam. Misalnya, untuk memberitahukan kalau charging udah penuh atau kalau ada pengubahan setting di jam dan sebagainya. Lalu ada juga tab more yang berisikan kids info, watch settings untuk pengaturan setting jam dari jarak jauh, serta beberapa fitur parental control lainnya. Oke, kita akan coba bahas lanjut tab yang satu ini ya. Untuk kids info, di sini kita bisa menambahkan data-data anak kita, termasuk nomor SIM card yang ada di jam tangan dan sebagainya. Di sebelah kids info terdapat icon plus untuk menambahkan jam tangan AIMO lain ke akun kita juga nih ya. Jadi kita bisa mantau lebih dari 1 jam sekaligus dari aplikasi ini. Punya lebih dari 1 anak, nah kita bisa pantau semuanya, tentunya dengan asumsi tiap anak pakai jam AIMO juga. Lalu di sini ada juga fitur bound members. Jadi kita bisa menambahkan orang lain yang turut bisa memantau anak di aplikasi AIMO. Misalnya kalau ayah dan ibu sama-sama mau mantau anaknya dari smartphone masing-masing. Nah, kita bisa atur dengan menu yang satu ini. Di sini ada juga watch contact ya, ini untuk mengatur kontak yang akan tampil di jam. Jadi bukan cuma 1 nomor orang tua aja ya yang bisa dikontak dari jam ini ya. Ada beberapa nomor lain yang juga kita bisa simpan ke jam lewat menu ini. Kemudian ada menu class mode. Kami rasa ini adalah fitur yang sangat penting ya. Fitur ini membuat kita bisa menambahkan jadwal kelas ke jam tangan anak. Nah, saat fitur ini aktif, penggunaan jam ini akan dibatasi supaya anak bisa fokus belajar di jam sekolah ya. By default, kita bisa mengatur sampai 3 jadwal aktif per hari untuk class mode ini. Jadi misalnya kita bisa mengatur agar class mode ini aktif di jam pelajaran pertama, lalu non aktif di jeda istirahat. Kemudian di jam belajar kedua, mode ini akan aktif lagi. Lalu saat mau pulang sudah bebas dipakai lagi nih, tapi class mode bisa dibuat aktif lagi untuk les di sore hari. Jadi di waktu bebas, anak tetap bisa pakai fungsi-fungsi jam ini secara penuh. Nah, kalau dirasakan kurang, kita bahkan bisa menambahkan jadwal class mode ekstra lagi kok ya. Bukan cuma 3 yang tadi doang. Misalnya nih, udah ada 2 jeda istirahat dan ada 3 jam pelajaran. Kita bisa mengatur itu dengan menu class mode pertama seperti yang tadi. Tapi kita bisa nambahin lagi jadwal class mode untuk les di hari-hari tertentu ya. Misalnya hari Rabu dan hari Kamis ada les gitu ya. Kita bisa nambahin spesifik. Jadi orang tua akan punya fleksibilitas atau keleluasan untuk pengaturan class mode ini. Oh ya, ini bukan berarti saat class mode-nya aktif, anak itu tidak bisa sama sekali dihubungi atau menghubungi orang tua dengan jam yang satu ini ya. Anak akan tetap diizinkan untuk menghubungi orang tua yang terdaftar saat class mode-nya aktif. Lalu ada app disabled, ini berfungsi untuk membatasi penggunaan aplikasi pada jam tentunya. Ada chat management, ini kurang lebih mirip seperti app disabled, tapi ini lebih untuk membatasi penggunaan aplikasi komunikasi seperti chat, messages, friend videos, dan lain-lain. Lalu ada watch health management, ini memungkinkan kita melihat screen time anak di jam dan bisa juga untuk membatasi durasi penggunaan aplikasi di jam ini. Ada lagi reject unknown calls, sesuai dengan namanya, fitur ini akan otomatis menangkal atau menolak panggilan dari nomor yang tidak diketahui. Dan orang tua itu juga akan otomatis menerima notifikasi panggilan tadi di aplikasi AIMO. Lalu ada SMS collection, jadi kita bisa melihat pesan SMS yang masuk ke AIMO Z7 yang digunakan oleh anak kita. Jadi kita bisa mantau apakah ada pesan mencurigakan yang diterima oleh anak kita. Nah, 2 fitur tadi itu bisa membantu mengamankan anak
anak ya, jadi tidak terpapar ke panggilan telepon atau SMS yang mungkin berbahaya gitu ya. Oke, ada schedule power on off. Nah, dengan fitur ini kita bisa menambahkan kapan jam tangan ini mati secara otomatis dan menyala kembali juga secara otomatis. Ini mungkin bisa dipakai supaya anak tidak malah main-main dengan jam pada saat waktunya sudah harus tidur di malam hari. Kita juga bisa matikan fungsi tombol power agar anak tidak bisa menyalakan lagi jam sebelum jadwalnya jam ini bisa dinyalakan lagi. Nah, di sini ada juga App Center. Fitur ini berfungsi untuk melihat apa saja aplikasi yang terinstal di jam ini ya. Tidak hanya itu, kalau dirasakan tidak dibutuhkan, kita juga bisa menguninstall aplikasi yang ada di jam ini. Nah, selain fitur-fitur tadi, ada juga Find My Watch. Dengan fitur ini kita bisa melihat posisi jam dan mengunci iMu Z7 secara remote kalau mungkin jam tangannya hilang atau mungkin dicuri ya. Nah, saat dikunci, jam tangan ini hanya bisa digunakan untuk menghubungi nomor pemilik yang tersimpan tadi. Selain itu, fitur-fitur lain jam ini tidak bisa digunakan dari jam ya. Ada juga opsi agar jam mengeluarkan suara agar kita bisa menemukan jam kalau nggak sengaja mungkin keselip di mana gitu ya. Lalu kita juga bisa melihat jaringan WiFi yang ada di sekitar jam ini ya. Dan ada To Finder untuk meninggalkan pesan ke orang yang mungkin menemukan jam tangan ini. Berikutnya ada fitur fitness. Ini untuk memantau aktivitas harian anak seperti jumlah langkah, data kalori yang terbakar, dan durasi olahraga. Selain itu kita juga bisa mengakses catatan tracking olahraga anak di sini. Ada health, ini untuk memantau kesehatan anak secara remote. Di sini ada opsi untuk memantau body temperature, heart rate, mood untuk mengetahui mood anak dari jarak jauh nih ya. Dan ada blood oxygen. Di sini ada low power mode juga. Ada pengaturan mode normal dan ada juga low power mode di menu ini. Saat low power mode diaktifkan, jam tangan ini hanya bisa digunakan untuk telepon dan tracking GPS aja supaya baterainya lebih hemat. Nah, ini Watch Network. Di sini kita bisa menghubungkan jam ke WiFi secara remote dari aplikasi. Seharusnya lebih enak dari layar besar di smartphone ya daripada harus input password WiFi dari layar jam. Oke, itu tadi fungsi-fungsi yang terjadi di aplikasi iMu ya. Sebagian besar memang fungsinya terkait dengan pemantauan anak dan parental control tentunya. Ini wajar karena fungsi utama yang seharusnya lebih dicari dari jam ini adalah parental control. Nah, tapi sekarang bagaimana dengan jamnya sendiri? Ada fitur apa aja yang bisa diakses oleh si anak dari jam ini ya? Oke, kita lihat fitur di jam iMu Z7. Nah, jam iMu Z7 ini dioperasikan menggunakan layar sentuh ya. Dari halaman utama kita bisa swipe ke atas untuk akses widget sport, album, serta shortcut aplikasi. Kita bisa swipe ke bawah untuk membuka menu quick settings. Swipe ke kanan untuk akses kontak serta dialer untuk telepon. Swipe ke kiri untuk akses berbagai tab seperti chat, account yang isinya seperti ini ya. Dan untuk membuka menu utama juga. Nah, sekarang mari kita lihat fitur-fitur yang ada di watch phone ini. Untuk fitur olahraga di sini ada swimming, skipping, running, dan sit up. Memang nggak sebanyak di smartwatch yang umum ya, memang ya. Tapi ini jenis olahraga yang sering dilakukan oleh anak-anak. Fitur lainnya ada Add Friends yang berfungsi untuk menambahkan teman sesama pengguna jam tangan iMu. Menariknya, kita akan diminta untuk melakukan toss seperti ini nih untuk menambahkan teman. Jadi bukan klik-klik aja, tapi ada interaksi langsung di sini yang diharapkan bisa bikin anak-anak kita jadi tambah akrab. Kemudian ada duel. Ini adalah fitur untuk menantang anak untuk adu cepat mencapai 100 langkah melawan bot ya. Jadi ini bisa mancing semangat anak untuk aktif bergerak. Oke, bagi kami jam tangan ini harusnya nyaman saat digunakan ya. Tampilan layarnya juga nyaman dilihat dan animasinya juga berjalan cukup mulus di sini. Untuk brightness ini sudah mencukupi untuk penggunaan outdoor. Hanya saja ini memang belum dilengkapi dengan fitur auto brightness, jadi harus diatur manual. Untuk watch face di sini kita bisa menggantinya dengan tekan dan tahan di halaman utama, lalu tinggal pilih watch face mana yang ingin digunakan. Kemudian kalau untuk penggunaan saat olahraga ini juga aman ya. Data-data seperti durasi, pace, jarak yang ditempuh, serta jumlah kalori yang dibakar bisa dimonitor dengan baik di sini. Nah, karena dia memiliki sertifikasi IPX8 dengan klaim tahan air hingga 20 meter, jadi ini juga bisa dipakai untuk berenang. Mau foto selfie dengan jam tangan ini dalam air? Bisa juga. Oke, karena jam tangan ini dilengkapi dengan mode renang, jadi langsung aja kita coba di dalam kolam renang. Nah, di jam tangan ini kita bisa menambahkan informasi panjang kolam ya, mulai dari 25 sampai 100 meter. Untuk statistik renang, data yang mampu ditangkap oleh jam ini tergolong lengkap loh. Ada data durasi, jarak, heart rate, dan kalori yang terbakar. Nah, mendeteksi gaya renang dan mencatat jumlah strokes juga bisa dilakukan di sini. Nah, sedikit catatan di sini ya. Statistik renangnya ternyata pencatatannya belum yang super akurat. Ya, karena terkadang pendeteksian jumlah lap tidak sesuai dengan yang dilakukan. Ini membuat total jaraknya juga bisa berbeda. Semoga saja ini bisa diperbaiki melalui update software ke depannya. Sementara untuk gaya renang, jam ini bisa mendeteksi gaya bebas, gaya dada, bahkan gaya campuran atau medley. Ternyata bisa juga di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Karena jam tangan ini punya 2 buah kamera. Jadi bagaimana kalau kita juga tes kemampuan kameranya? Nah, untuk hasil pengujian kameranya kurang lebih seperti ini. Sebelum kita mulai pembahasan kameranya, kita kenalan dulu ya sama UI kamera dari jam tangan
ini, di sini tampilannya sederhana aja seperti ini. Dari tampilan awal ini, kita tinggal swipe ke samping untuk berpindah dari mode video ataupun foto. Lalu untuk shutternya, ini tinggal tap di bagian layar aja. Kemudian untuk mengakses kamera belakang, kita bisa gunakan mekanisme flip yang ada di bagian atas jam tangan ini. Saat kita mengaktifkan kamera belakangnya, akan muncul animasi seperti ini ya. Dan animasi ini akan berbeda di tiap varian warna jam tangannya. Menariknya di kamera belakang ini kita bisa zooming juga loh. Caranya tinggal swipe di bagian kanan layar seperti ini. Kemudian kalau ingin switch lagi ke kamera selfie, kita bisa swipe layar ke bawah ataupun ke atas. Atau bisa juga dengan langsung menutup kamera belakangnya. Oke, sekarang mari kita lihat kemampuan kameranya. Ya, ini adalah hasil perekaman kamera selfie dari AIMO Z7. Jadi kira-kira hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari layar sih, ini hasilnya udah oke dan juga tajam sih videonya. Lalu untuk opsi perekamannya sendiri di sini nggak ada ya. Di layarnya juga nggak ada, tapi pas kami cek hasilnya ada di 480 x 480 pixel. Untuk video kamera belakangnya kurang lebih seperti ini ya. Dan untuk opsi resolusinya juga nggak ada. Ini juga sama di 480 x 480 pas kita cek. Untuk kamera belakang ini bisa autofocus ya. Dan fokusnya juga lumayan cepat. Hasil kurang lebih seperti ini. Sedikit catatan, untuk perekaman video ini terbatas sampai 15 detik aja ya. Kalau misalnya udah 15 detik, videonya otomatis berhenti. Tapi ini udah cukup kok untuk anak-anak yang ingin sekedar berbagi momen di sekitar mereka. Oke, itu dia tadi hasil videonya. Sekarang kita lihat hasil foto menggunakan AIMO Z7 ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk foto-foto di dalam air. Lalu pertanyaannya, untuk mengambil hasil foto dan video dari jam tangan ini bagaimana? Caranya kita tinggal kirim saja melalui chat ke smartphone, lalu tinggal di-download aja seperti ini. Mudah kan? Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau dipakai video call bagaimana? Nah, saat digunakan video call, hasil kamera dari AIMO Z7 ini terbilang baik ya. Memang agak patah-patah, tapi ini biasanya tergantung ke koneksi internetnya juga. Lalu untuk mikrofonnya, ini tergolong oke, dengan vokal yang terdengar jelas. Menariknya, dari aplikasi AIMO, kita bisa memantau lokasi anak kita saat sedang video call. Orang tua juga bisa mengakses kamera belakang dari jam tangan AIMO-nya secara remote melalui aplikasi. Oke, itu dia tadi pengujian kamera dari AIMO Z7. Tentunya kemampuan kamera ini nggak bisa dibandingkan dengan smartphone ya, karena kamera ini bukan dirancang untuk menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi seperti smartphone kelas atas, melainkan untuk memfasilitasi panggilan video dua arah. Selain itu, kemampuan kameranya ini juga sebenarnya sudah mencukupi kok untuk mengabadikan momen-momen di sekitar dengan instan. Oke, itu dia dari saya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, untuk baterai, berdasarkan hasil pengujian kami dengan pemakaian normal, baterai akan berkurang sekitar 34% per hari. Sebagai catatan, ini adalah hasil pengujian saat jam lebih banyak terhubung ke internet lewat koneksi seluler ya. Jadi teoritis baterai jam tangan ini baru akan habis sekitar hampir 3 hari penuh lah. Ini hasil yang tergolong bagus loh sebenarnya, mengingat fiturnya kan berlimpah dan LTE-nya aktif tadi itu ya. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan smartphone yang baterainya 5000 mAh ya, itu masih jarang yang tembus 24 jam dalam pemakaian harian ya. Sedangkan yang ini baterai 740 mAh, dia bisa bertahan lebih lama dari itu. Nah, kalau pakai WiFi kemungkinan besar emang bisa lebih irit lagi. Sementara saat menggunakan seluler ya, memang perlu diperhatikan kalau penggunaan baterai itu akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan sinyal di tempat ya. Jadi anggap aja tes daya tahan baterai yang tadi itu sebagai gambaran kasarnya lah. Oke, sekarang kita lihat untuk charging. Jam tangan ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40-an menit untuk mengisi baterai dari 0 sampai penuh. Ini hasil yang sebetulnya wajar mengingat baterai tergolong besar untuk sebuah smartwatch. Sederhananya, untuk amannya pastikan aja jam ini di-charge setiap malam. Walaupun sebetulnya ya 2 hari sekali juga bisa sih harusnya. Nah, selain AIMO Z7 ya, AIMO juga punya jam tangan lain yang harganya lebih terjangkau. Namanya adalah AIMO Z1. Jam tangan ini dilengkapi dengan sebuah kamera depan 2 megapiksel yang dapat digunakan untuk video call. Selain itu, yang satu ini juga dilengkapi dengan fitur Add Friend dan Class Mode juga ya, sama ya. Dan baterai juga sama di 740 mAh. Lah, bedanya apa? Perbedaan utamanya ada di bagian kameranya. Untuk Z1 itu kameranya cuma single aja gitu ya. Kan kalau Z7 tadi punya 2 kamera. Lalu untuk fitur-fitur Z7 dilengkapi dengan fitur
pemantauan kebugaran. Ini tidak tersedia di Z1. Selain itu Z1 disebut hanya daya tahan air itu cuma buat cipratan air atau mungkin hujan-hujan aja ya, bukan sampai yang bisa dibawa masuk ke dalam air seperti Z7. Nah, terlepas dari perbedaannya, Z1 tetap memiliki fitur-fitur parental control. Oh ya, kalau penggunaan LTE sih sudah jelas, bisa ya, pakai seluler pasti bisa Z1 juga ya. Oke, untuk harga kita kembali lagi ke AIMU Z7, itu harganya ada di 2.999.000. Sementara untuk AIMU Z1 itu harganya di 1.399.000. Nah, harganya itu termasuk garansi resmi selama 12 bulan. Nah, buat yang tertarik itu ada promo bundling AIMU X Indosat ya, dengan bonus berupa free SIM card dan spesial paket data. Ini berlaku untuk setiap pembelian AIMU Z7 atau Z1 di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada. Selain itu ini juga berlaku untuk pembelian secara offline di Gramedia dan Toys Kingdom. Ada juga promo buy one get one. Jadi dengan membeli paket IM3 Platinum di Oppo Offline Store, kita bisa dapat AIMU Watch Z7 atau AIMU Z1 dengan gratis. Tentunya tergantung paket yang dibeli dan selama persediaan masih ada. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ukuran strap dan desain. Memang ini terlihat dirancang untuk anak-anak. Jadi memang terlihat bukan untuk orang dewasa. Bukan berarti nggak bisa dipakai semua orang dewasa sih ya. Nah, kemudian dia belum punya fitur auto brightness, jadi kita harus menyesuaikan brightnessnya secara manual. Lalu belum ada fitur raise to wake up, jadi untuk menyalakan layarnya kita harus menekan tombol terlebih dahulu atau kita juga bisa mengetuk layarnya 2 kali. Kemudian fitur parental control pada jam ini tergolong lengkap ya, tapi mesti diingat bahwa orang tua itu sebaiknya mempelajari dan memanfaatkan fitur-fiturnya dan melakukan setup yang mendetail agar fiturnya jadi efektif. Jadi orang tua sebaiknya nggak main asal kasih jam ke anak aja, setting dulu yang benar. Kemudian jam ini memang paling cocok untuk anak kecil yang belum punya kebutuhan penggunaan smartphone. Lanjut, untuk sisi menariknya, ini sangat cocok untuk memantau keberadaan anak secara remote. Dia punya dukungan seluler yang membuatnya bisa digunakan untuk teleponan secara langsung tanpa perlu terhubung ke smartphone ya, nggak perlu tethering atau wifi, nggak perlu sebetulnya ya. Selain itu kita juga bisa melakukan video call secara langsung dari jam tangan ini. Nah, kemudian fitur parental control untuk pengaturan dan penggunaan jam oleh anak itu lengkap banget. Bisa memantau kebugaran dan mood anak dari jarak jauh bahkan. Kemudian dia juga punya kamera depan belakang ya, dan punya built-in mikrofon dan speaker. Untuk tracking lokasi dia bisa pakai GPS, Galileo, GLONASS, dan QZSS itu juga bisa. Daya tahan baterai juga tergolong oke untuk kemampuannya. Desainnya juga sebetulnya keren ya, dan bodinya terasa solid di sini. Lalu punya IP rating di IPX8 yang diklaim sampai 20 meter dalam air. Dan tentunya fitur-fitur dalam aplikasinya itu lengkap banget ya, dan fleksibel sekali. Ya, pertanyaannya, jam tangan ini cocoknya buat siapa sebenarnya? Tentunya ini cocok untuk orang tua yang mencari gadget yang dapat melacak lokasi serta bisa mantau kegiatan serta kesehatan anak dari jarak jauh. Cocok banget nih jam ya, karena ini sesuai dengan tagline AIMU, yaitu Stay Safe, Stay Connected with AIMU Watch Phone. Atau ini untuk orang tua yang ingin memberikan anaknya sebuah alat komunikasi tapi mungkin belum siap memberikannya sebuah smartphone. Nah, jam tangan ini bisa untuk jadi opsi yang menarik untuk dipertimbangkan. Dan ini juga cocok buat anak-anak yang dititipkan bermain di playground di mall misalnya. Kita nggak perlu takut anak jadi tidak bisa dihubungi atau tidak bisa menghubungi kita. Lagi pula kalau anak masih kecil langsung dikasih smartphone kan bisa jadi ada resiko anak jadi terpancing mau main game HP terlalu dini kan ya. Nah, pakai ini lebih aman. Nah, buat kalian yang mungkin orang tuanya suka ngajak anak-anak kecil traveling ya, wah ini juga penting banget nih ya. Siapa tahu nih entah bagaimana anaknya jalan ngeloyor sendiri nih kemana-mana nih, bisa aman. Kenapa? Karena kan pakai jam ini bisa telepon, nak di mana kamu gitu ya. Atau bahkan bisa dicek pakai GPS, lagi di mana nih anak ini, nyasar kemana nih jalannya tuh. Jadi lebih aman kan, stay safe kan, connected terus soalnya. Nah, selain untuk anak-anak sebenarnya jam tangan ini juga bisa digunakan untuk lansia ya, orang lanjut usia, apalagi yang mengalami gejala demensia. Ini adalah gejala yang membuat mereka ingin pergi keluar tanpa tujuan yang jelas gitu mungkin ya, karena nggak paham gitu mau kemana gitu ya, mungkin udah pikun gitu ya. Nah, kalau jam tangan ini digunakan oleh mereka, ini bisa berguna kalau amit-amit nih ya, kalau misalnya mereka pergi keluar dari rumah tanpa sepengetahuan kita bisa melacak keberadaan mereka pada saat itu juga ya. Sayangnya emang desainnya nggak gitu pas kayaknya untuk lansia sebetulnya ya. Ini mungkin ceruk pasar yang bisa digarap oleh AIMU ya. Kalau ada warna hitam polos gitu ya, mungkin lebih asik aja untuk orang yang lansia ya. Jadi kalau yang dicari adalah sebuah jam tangan untuk komunikasi dan pemantauan anak yang fiturnya lengkap sekali dan tahan air, rasanya sih AIMU Z7 ini adalah pilihan yang sangat menarik, terutama untuk para orang tuanya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.